Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Hari ini, kelompok kami akan mempresentasikan mengenai batas wilayah teritorial negara Indonesia. Bagi Indonesia, wilayah perbatasan merupakan halaman depan dan wajah dari bangsa Indonesia. Dalam video ini, kami sebagai insan adiaksa akan menjelaskan tentang wilayah teritorial. Hal ini penting guna meningkatkan kesadaran insan adiaksa dalam berbangsa dan bernegara. Teritorial adalah wilayah laut dengan batas 12 mil dari titik ujung terluar pulau-pulau di Indonesia pada saat pasang surut ke arah laut. Perkembangan sejarah laut Indonesia tidak bisa dilepaskan dari Deklarasi Juanda yang dicetuskan pada tanggal 13 Desember 1957 oleh Perdana Menteri Indonesia pada saat itu. Juanda Kartawijaya adalah deklarasi yang menyatakan kepada dunia bahwa Laut Indonesia adalah termasuk laut sekitar di antara dan di dalam kepulauan Indonesia menjadi satu kesatuan wilayah NKRI. Sebelum deklarasi Juanda, wilayah negara Republik Indonesia mengacu pada Ordonnansie Hindia Belanda 1939, yaitu Territoriale Zin Maritim Kringen Ordonnantie 1939. Deklarasi Juanda menyatakan bahwa Indonesia menganut prinsip-prinsip negara kepulauan. Deklarasi Juanda selanjutnya diresmikan menjadi Undang-Undang Nomor 4/PRP/1960 tentang Perairan Indonesia. Akibatnya, luas wilayah Indonesia berganda 2,5 kali lipat dari 2.027.087 km persegi menjadi 5.193.250 km persegi dengan pengecualian Irian Jaya yang walaupun wilayah Indonesia tetapi waktu itu belum diakui secara internasional. Setelah membahas mengenai perkembangan sejarah laut, mari kita bahas isi dari Deklarasi Juanda yang ditulis pada 13 Desember 1957. Dalam isi Deklarasi Juanda terdapat 3 poin. Yang pertama, bahwa Indonesia menyatakan sebagai negara kepulauan yang memiliki corak tersendiri. Yang kedua, bahwa sejak dahulu kala, Kepulauan Nusantara ini sudah merupakan satu kesatuan. Yang ketiga, ketentuan Ordonnansi 1939 tentang ordonansi dapat memecah belah keutuhan wilayah Indonesia. Setelah mengetahui isi dari Deklarasi Juanda, mari kita simak bersama-sama 3 tujuan dari Deklarasi Juanda. Pertama, untuk mewujudkan bentuk wilayah kesatuan Republik Indonesia yang utuh dan bulat. Kedua, untuk menentukan batas-batas wilayah NKRI sesuai dengan asas negara kepulauan. Ketiga, untuk mengatur lalu lintas damai pelayaran yang lebih menjamin keamanan dan keselamatan negara kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya kita akan membahas mengenai batas wilayah teritorial yang menjadi 3 bagian, yaitu laut, darat, dan udara. Yang batas laut, dalam menentukan pembatasan laut biasanya memakai metode penarikan garis dari bagian pantai yang paling rendah ketika surut hingga beberapa mil ke depan. Dalam batas laut, ini akan dibagi menjadi batas dan zona sebagai berikut. Batas laut teritorial adalah batas laut yang ditarik dari sebuah garis dasar dengan jarak 19,3 km keluar ke arah laut lepas. Garis dasar yang dimaksud adalah garis yang ditarik pada pantai waktu air laut surut. Laut yang terletak di sebuah dalam garis dasar merupakan laut pedalaman. Di dalam batas laut teritorial ini, Indonesia mempunyai hak kedaulatan sepenuhnya. Negara lain dapat berlayar di wilayah ini atas izin pemerintah Indonesia. Luas laut teritorial Indonesia adalah 282.583 km persegi. Bagian batas laut yang kedua yakni landasan kontinen, merupakan dasar laut yang jika dilihat dari segi geologi maupun geomorfologinya merupakan kelanjutan dari kontinen atau benua. Landas kontinen memiliki kedalaman kurang dari 200 meter, oleh karena itu wilayah laut dangkal dengan kedalaman 200 meter merupakan bagian dari wilayah negara yang berada di kawasan laut tersebut. Batas landas kontinen diukur mulai dari garis dasar pantai ke arah luar dengan jarak paling jauh adalah 200 mil. Luas landas kontinen Indonesia adalah 2.749.001 km persegi. Selanjutnya, batas laut yang ketiga adalah zona ekonomi eksklusif. Zona ekonomi eksklusif adalah wilayah laut sejauh 200 mil dari pulau terluar saat air surut. Luas zona ekonomi eksklusif Indonesia adalah 2.936.345 km persegi. Zona ekonomi eksklusif diumumkan oleh pemerintah Indonesia pada tanggal 21 Maret 1980.
Ada pula mengenai kegiatan-kegiatan di zona ekonomi eksklusif Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 Pasal 5 tentang zona ekonomi eksklusif. Pada zona ekonomi eksklusif, Indonesia memiliki hak yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah melakukan eksplorasi, eksploitasi, pengelolaan, dan konservasi sumber daya alam. Yang kedua adalah berhak melakukan penelitian, perlindungan, dan pelestarian laut. Dan yang ketiga, mengizinkan pelayaran internasional melalui wilayah ini dan memasang berbagai sarana perhubungan laut. Oke, baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai batas darat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang wilayah negara, batas daratan adalah batasan negara yang berada di darat dan secara langsung berbatasan dengan wilayah lainnya. Batas ini bisa berupa hutan, gunung, dan bentangan darat lainnya, baik mempunyai akses ataupun tidak sesuai dengan kesepakatan negara yang berbatasan. Indonesia sendiri berbatasan langsung di darat dengan 3 negara, yaitu Papua Nugini yang berbatasan langsung dengan Provinsi Papua, Timor Leste yang berbatasan dengan Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan Malaysia yang berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Barat dan Timur. Dan yang terakhir, kita akan membahas tentang batas udara. Batas udara suatu negara dibagi menjadi 2, batas horizontal dan batas vertikal. Batas-batas ini lebih bebas dan lebih mudah dilanggar karena sulit dijaga dan penjagaannya memakan cukup banyak biaya. Nah, upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah dengan menetapkan PP Nomor 4 Tahun 2018 tentang pengamanan wilayah udara Republik Indonesia, di mana batas udara vertikal Indonesia adalah area udara setinggi 110 km dari konfigurasi ketinggian permukaan negara Indonesia. Sedangkan batas udara horizontal Indonesia memiliki luas yang sama dengan luas negara Indonesia, yaitu 5.455.675 km persegi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Tim prosekutor, Yes, yes, yes! Selanjutnya kita akan membahas mengenai batas wilayah teritorial